Saudara sampai hari ini, Saudara Joko Widodo tidak kunjung menunjukkan ijazah itu kepada publik, maka patut diduga Saudara Joko Widodo memang menginginkan bangsa ini terus terbelah, mengadu domba di antara rakyat, dan memang ingin memenjarakan rakyatnya di tengah Ada jatuh ada. Kembali di Rakyat Bersuara, sesi terakhir saya akan berikan kesempatan closing statement penutup pada Ibu Kurnia. Silakan Ibu Kurnia. Terima kasih Bang Aiman Wijaksono. Bang Aiman, saya ingin membuka closing statement ini dengan mengatakan supaya bangsa Indonesia tahu ya, bahwa dalam pertemuan saya dengan Bapak Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia di Solo itu, beliau selalu menyampaikan siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Ya, saya kira itu ada dalil yang tidak bisa kita bantah dan itu benar. Benar untuk mungkin hukum perdata. Dumas yang kami layangkan itu condong kepada hukum pidana. Maka sebenarnya pendekatan siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan itu tidak tepat. Ada sebuah dalil ya yang bernama negativa non sun probanda, di mana pembuktiannya itu adalah pembuktian negatif, yang artinya beban pembuktian itu dibebankan kepada mereka yang kami tanyakan tersebut. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Beliau menunjukkan sertifikat atau ijazah yang asli tersebut, lalu kami menunjukkan tanda-tanda ketidakaslian tersebut, dan beliau menunjukkan bahwa itu adalah asli. Hanya itu saja dan sesimpel itu ya. Nah, kemudian yang kedua, kami ingin menekankan sebagai berikut mengenai penilaian atas asli atau palsu ijazah Jokowi. Walaupun kami tahu ini berat, ini tetap harus dibawa ke pengadilan dengan membuka kembali penyelidikan oleh tim penyidik pada subdit Ditipidum yang netral. Jadi sebenarnya Ibu justru mendukung bahwa ini prosesnya terus berjalan sampai ke pengadilan. Apa boleh buat? Jika ternyata gelar perkara gelar perkara khusus itu tidak dilakukan sebagaimana yang diharapkan dan sesuai dengan aturan, ya, kami bukan orang yang takut menuju pengadilan dengan catatan bahwa kami layak untuk ke sana. Bahkan kami ini sebenarnya dilaporkan pun tidak layak. Saya sedang melaksanakan tugas saya. Apakah saya katakan tadi ingin bersama-sama melanggar hukum, sedangkan undang-undang itu ada di atas daripada Polri itu sendiri, ya. Yang kedua, saya lanjutkan terkait pengaduan fitnah di Polda. Kami mengharapkan agar penyidik Kamnek segera menyita ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM dan bukti-bukti surat lainnya yang saat ini diambil kembali oleh Saudara Joko Widodo sebelum pengumuman tentang hasil asli palsu daripada ijazah tersebut, atau otentik atau tidak otentiknya itu. Kemudian yang ketiga, kami ingin menyimpulkan bahwa penyelidik Bareskrim Polri belum cukup untuk memastikan ijazah Jokowi asli, apalagi penyelidik Bareskrim tidak transparan. Dan kemudian segera membuka kembali penyelidikan LPTPUA dan dilakukan gelar perkara khusus. Saya ingin menambahkan satu hal, selama saya mengikuti klarifikasi, walaupun klarifikasi ini tidak dikenal dalam hukum acara pidana ya, saya lakukan. Mengapa? Karena saya paham yang saya hadapi ini adalah suatu institusi yang sangat berkuasa di Indonesia. Ya, saya mengatakan ini dengan hati yang sangat perih. Bagaimana kami sesama integrated criminal justice system satunya bisa membawahi kami dalam hal ini? Saya jawab semua sampai 2 kali pertemuan, hampir 11 jam. Ya, karena saya tidak ingin ruang-ruang kosong itu diisi oleh suatu keterangan yang mungkin saja negatif tentang saya. Gitu. Bung Aiman, kami menggantungkan harapan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Oleh karena itu patut disimak apa yang disampaikan oleh Bapak Dino Patijalal yang memberikan 3 saran kepada Polri. Satu diantaranya, Polri harus paham posisi dia di dalam sejarah Republik Indonesia ini. Ya, selain dia sebagai polisi yang paling kuat di Asia Tenggara, dia pun terkuat di antara seluruh elemen-elemen bangsa lainnya, baik itu TNI, baik itu BI, diplomat, bahkan juga DPR, KPK, dan semuanya dia terkuat. Mengapa? Karena mereka sebagai nexus atau titik daripada lintas semua arus besar yang ada di Republik ini. Yang kedua, hendaknya Polri itu menjadi semacam solusi bagi bangsa ini. Jadi jangan menjadi penambah masalah atau tidak netral di dalam proses daripada hukum. Dan yang ketiga, semoga kami berharap bahwa Polri menjadi nation builder yang membangun bangsa ini, tidak setia hanya kepada satu orang yang mungkin saja kekuasaannya bisa hapus dan hilang kapanpun juga. Ya, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, dari pernyataan tadi saya kira apa yang terjadi saat ini. Mau menanggapi dulu mungkin apa yang menanggapi Bu siapa? Kurnia. Ya.
Ya, saya kira karena ini adalah masalah hukum, tentu kita serahkan kepada hukum, ya. Hormati masalah hukum. Kemudian jika memang ada yang tidak sesuai dengan mungkin di dalam pandangannya atau pendapatnya, ya lakukan upaya hukum. Dan sekarang kan sudah melakukan laporan ke Biro Wasidik Polri, ya, dan itu akan ditindaklanjuti, ya. Kemudian yang kita harapkan adalah sebetulnya sebagai masyarakat boleh menyampaikan pendapat sama siapapun, boleh menyampaikan pandangan, boleh, karena itu memang dilindungi oleh demokrasi, ya dia. Namun demikian jangan sampai pandangan itu atau pendapat itu menyinggung atau menyebarkan fitnah kepada orang lain. Saya kira bukan hanya kepada Pak Jokowi, saya sendiri pun juga kalau dipina pasti akan sakit hati. Dan saya kira ini akan menjadi pengalaman untuk kita semua untuk berhati-hati di dalam menyampaikan sesuatu, jangan sampai menyakiti orang lain. Saya kira demikian, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bung Aiman, saya minta waktu untuk menyampaikan sebuah hadis yang relevan sekali dengan hiruk pikuk bangsa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun yusaddiquna fihal kadhib wa yukadzibuna fihas shadiq wa yutamanu fihal kha'in wa yukhawanu fihal amin fayantiqu fiha ruwaibidah. Qila fama ruwaibidah? Qala ar-rajulu tafi fi amril ammah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kala akan datang tahun-tahun penuh kebohongan, tahun-tahun penuh tipu daya, tahun-tahun penuh dengan fitnah. Yang bohong dianggap jujur, yang jujur dianggap bohong, yang khianat diberi amanah, yang amanah dianggap khianat. Lalu ketika itu akan ada ruwaibidah natik berbicara. Kemudian para sahabat bertanya, karena istilah ruwaibidah itu belum dikenal para sahabat kita itu. Apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, at-tafihu ar-rijalu tafi fi amril amma. Orang-orang bodoh yang bicara kepentingan publik, bicara urusan publik, yang dia menipu publik dengan berbagai sarana yang ada. Saya mau bicara tentang soal jangan menyakiti orang lain. Bahkan lebih tinggi derajatnya daripada menyakiti orang lain, jangan menyakiti rakyat. Kalau hari ini kritik ijazah saudara Joko Widodo dianggap menyakiti saudara Joko Widodo, baik, kami terima. Karena itu fokus saja pasalnya 310 KUHP dan 311 KUHP. Jangan diseludupkan pasal 35 Undang-Undang ITE, jangan diseludupkan pasal 32 ITE. Yang kedua, kalau memang saudara Joko Widodo merasa tersinggung, bagaimana dengan rakyat yang hari ini sudah sekian kali dibohongi? Mobil SMK 11.000 triliun, anak-anakku tidak ikut politik, tidak ada import, dan seterusnya. Apakah rakyat tidak sakit hati? Coba lihat ekonomi kita hari ini. Apakah dalam periode ini ada kebaikan di negeri ini sehingga rakyat boleh merasa bahagia? Kalau ada yang bahagia dengan alokasi anggaran dari saudara Joko Widodo, silakan. Tetapi hak rakyat juga kalau merasa terzolimi, dan memang faktanya saya pun merasa terzolimi. Dan jangan katakan orang yang sedang berjuang melawan kezoliman, melawan kebohongan itu sebagai menyakiti. Harusnya bertanya, apa yang telah kau lakukan pada rakyatmu sehingga rakyatmu sakit? Pak Jokowi, kalau melihat ini, tolong, apa yang kau lakukan pada rakyatmu, bangsamu, sehingga urusan yang sepele hanya menunjukkan selembar ijazah kau tidak lakukan? Kau tidak punya sikap negarawan, lebih memilih proses hukum, dan ingin mengambil pilihan memenjarakan seorang ibu yang punya anak hanya demi kepuasan bahwa semua harus diselesaikan secara hukum. Saya masuk yang kedua, tadi pendekatan objektif, yang kedua pendekatan subjektif. Sebenarnya pendekatan subjektif ini keseluruhan bisa selesai dengan subjektivitas seorang Joko Widodo, manakala dia punya sikap kebangsaan, kenegarawanan, melihat persoalan ini lebih besar dan aspek hukum bisa dikesampingkan karena ada persoalan moral, kepercayaan publik. Tidak mau anak bangsa teradu domba dengan persoalan ini. Kenapa? Karena kalau proses hukum akan ada banding kasasi, ini lama.
Proses itu sederhana, subjektivitas seorang Joko Widodo untuk menunjukkan ijazah aslinya kepada publik dan selesai. Dan karena sampai hari ini saudara Joko Widodo tidak kunjung menunjukkan ijazah itu kepada publik, maka patut diduga saudara Joko Widodo memang menginginkan bangsa ini terus terbelah, mengadu domba di antara rakyat, dan memang ingin memenjarakan rakyatnya di tengah legasi yang dia merasa sudah berbakti pada rakyatnya selama 10 tahun. Ingat, 10 tahun itu hilang hanya karena dia memenjarakan rakyat. Dan terakhir, apakah dengan memenjarakan rakyatnya urusan ini selesai? Ada presiden, Bambang Trenggono dan Gus Dur sudah dipenjara. Tapi apakah orang tidak bertanya ijazah asli? Mohon maaf, ini ijazah asli ini tidak terjawab. Kenapa? Metode menyelesaikan masalah nggak cocok. Masalahnya ijazah asli atau tidak diselesaikan dengan menjarain orang. Harusnya kalau orang bertanya asli atau tidak, tunjukkan ijazahnya, selesai, bukan dengan memenjarakan orang. Ini yang saya sebut bahwa saudara Joko Widodo tidak sedang benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini, bahkan cenderung ingin berbuat zalim dan zalim lagi kepada rakyatnya dengan mengambil narasi proses dan prosedur hukum dengan menarget rakyatnya sendiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Aiman. Dari tadi kesempatan saya selalu dipotong-potong. Udah banyak tadi. Ya. Dokter Tifa yang sedikit sebenarnya. Nah, makanya di akhir ini ya jangan dipotong. Ya, di akhir ini jangan dipotong. Ya, silakan. Jadi yang pertama, yang bisa melakukan gelar perkara itu hanya penyidik. Jadi rakyat tidak bisa melakukan gelar perkara karena itu hukum yang berlaku di negara kita. Ketika rakyat melakukan gelar perkara, maka itu melanggar hukum. Jadi kalau melanggar hukum harus siap dengan konsekuensi hukum, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di Undang-Undang Pendidikan Nasional, kewenangan tertinggi dalam menerbitkan ijazah pendidikan itu adalah perguruan tinggi itu. Ketika perguruan tinggi itu mengatakan ijazahnya sah, maka sahlah dia secara hukum. Jadi kalau ada rakyat yang mempersoalkan terus dan nyinyir soal itu, maka itu nanti jatuhnya ke pencemaran nama baik. Siap-siap saja proses hukumnya berjalan soal pencemaran nama baik, undang-undang ITE, ya siap. Karena undang-undang peraturan negara kita mengatur begitu. Jadi jangan nyinyir, jangan kemudian meratap-ratap begitu loh. Karena ada aturannya. Undang-Undang Pendidikan Nasional menjamin begitu. Jadi kalau tidak puas dengan itu, UGM-nya yang digugat. Ini saya juga harus adil juga. Bukan Pak Jokowinya yang digugat. Bentar, Mas. Saya mau nanya tadi berkaitan dengan itu. Tadi kan Dokter Tifa bilang kalau seandainya tunjukkan saja selesai, jangan sampai nggak ditunjukkan lalu menjarakan kami ini. Mereka sebutkan seperti itu. Bagaimana dengan pertanyaan terkait dengan menunjukkan ijazah? Ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kewenangan seseorang, ya. Kewenangan seseorang kapan dia mau menunjukkan datanya atau tidak, ada waktunya, itu loh. Jadi tidak boleh didorong-dorong, didesak-desak. Memangnya ini negara yang tidak mengerti hukum, itu loh. Jadi sabar saja ada waktunya kapan dokumen-dokumen itu bisa ditunjukkan, itu. Karena ada perlindungan, ada undang-undangnya yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, gitu. Jadi nggak bisa rakyat dorong. Jadi harus mengerti hukum juga kita ini. Itu yang ketiga. Terakhir penutup adalah jangan ketika kita mengatakan ayo taat hukum, tapi diam-diam melanggar hukum. Itu juga nggak benar. Kalau memang semua taat hukum, serahkan ke penyidik. Jangan kemudian buka panggung publik yang mempersoalkan penyidik. Itu namanya nggak taat hukum juga, gitu loh. Jadi kalau memang kita taat hukum, ayo kita taat hukum. Serahkan prosedurnya di hukum. Berjuanglah di hukum. Tunjukkan bukti-buktinya di hukum, di ranah hukum. Itu. Jangan membuka forum-forum yang trial by media, trial by publik, itu juga melanggar hukum. Oke, baik. Itu. Baik, kasih. cukup. Oke, Dokter Tifa, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya bicara sebagai seorang dokter, saya bicara sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu. Saya sangat prihatin dengan kondisi Presiden Joko Widodo yang ditulis di CNN Indonesia, sebuah media yang sangat kredibel, tanggal 3 Juni 2025. Di situ dikatakan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo absen dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila karena tengah mengidap penyakit kulit. Ini disampaikan oleh Ajudan Joko Widodo sendiri, Kompol Syarif Fitriansyah, yang mengatakan Presiden Joko Widodo menerima undangan untuk mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila, namun tidak bisa hadir karena mengalami penyakit kulit. Jadi dengan ini saya sampaikan, saya sangat prihatin sebagai dokter, mudah-mudahan beliau bisa sembuh seperti sedia kala. Dan menurut saya, kalau sebagai dokter saya melihat kondisi beliau ketika di video di media, saya melihat bahwa beliau itu stres sekali. Jadi untuk mengatasi hal itu, saya mohon dengan ini Pak Joko Widodo, supaya Anda tidak stres berkepanjangan, supaya Anda tidak terus-menerus mengalami penyakit kulit, maka mohon Bapak, bukalah itu dokumen ijazah asli, maka kami akan bisa menerimanya dengan senang hati. Seandainya oleh karena itu Bapak memiliki ijazah asli dan kemudian akan menunjukkan kepada kami rakyat, 280 juta rakyat, lalu saya, Dr. Tifa, seorang ibu, seorang perempuan, karena kesalahan saya melakukan dugaan bahwa ada ijazah palsu, lalu saya kemudian akan dituntut dengan pasal 310, 311, lalu kemudian saya akan dipenjara. Karena itu saya ikhlas. Saya ikhlas menjadi sebuah pendidikan yang baik bagi rakyat. Saya taat hukum. Saya ibu, saya perempuan, tetapi kalau saya melakukan kesalahan, telah memfitnah atau mencemarkan nama baik seseorang yang ternyata dia punya ijazah asli dan saya dianggap salah, saya taat hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Fitra. Baik, terima kasih Bung Aiman. Yang pertama, semoga malaikat lewat malam ini dan mengaminkan doa dan permintaan daripada Mbak Tipa yang mengatakan saya ikhlas di penjara gitu kan. Jadi perkataan juga adalah doa gitu. Terus yang kedua, saya ingin sampaikan terhadap perkara ini, saya sudah sampaikan ada yang namanya adagium asas actori incambit onus probandi dalam hukum pidana. Kalau dalam hukum perdata itu asas actori incambit probatio, yang artinya siapa yang menuntut dialah yang membuktikan. Nah, di dalam konteks ini kan teman-teman ini yang menuntut. Terus setelah dituntut balik, meminta untuk diperlihatkan ijazahnya gitu. Ini kan sangat aneh sekali cara berpikirnya seperti itu. Mereka menuduh ijazah seseorang itu palsu, tapi mereka sendiri tidak memperoleh ijazahnya yang asli. Jadi saya kira itu harus dipikirkan lagi ya, khususnya kepada teman-teman ini. Apabila kita telah melakukan tuduhan terhadap seseorang, tentu kita sudah memiliki suatu bukti. Contohnya, kita menuduh seseorang melakukan pencurian, tentu kita sudah memiliki bukti dia melakukan pencurian. Jadi terhadap kasus ini, Bung Aiman, saya ingin menyanyikan lagu Batak yang berjudul Saya Anju Maau. Apa artinya itu? Nyanyi seperti ini. Molo adong nasalah manang nahurang pambaenatki saya anju maau Bapak Jokowi. Nah, artinya apa? Jika ada yang salah di dalam diriku, maafkanlah daku. Itu lebih elegan gitu loh. Artinya laporan pengaduan ini, Bu Aiman, telah dihentikan oleh Bareskrim Mabes Polri yang membuktikan bahwasannya tuduhan ijazah palsu tersebut telah terpatahkan, sehingga berbalik perbuatan pidana yang menuduhkan ijazah palsu ini adalah perbuatan pidana yang paling sempurna terkait dengan fitnah dan pencemaran nama baiknya. Saya kira seorang Joko Widodo, mantan presiden yang kita banggakan dan kita cintai seluruh rakyat Indonesia ini, ya, tidak akan melakukan suatu respon apabila dirinya tidak merasa diinjak-injak sehina-hinanya.
ya kan? Dia dilaporin kemarin, sudahlah ada api, sampai datang loh beliau ke Bareskrim Mabes Polri. Padahal beliau ini punya sejarah di Republik ini sebagai mantan presiden sudah 2 periode. Seorang mantan presiden datang ke Bareskrim Mabes Polri, saya kira itu adalah hal yang luar biasa. Beliau menunjukkan bahwasanya dirinya adalah orang yang taat hukum sebagai warga negara yang baik. Nah, jadi dalam kasus ini ada sebuah adagium yang mengatakan nullum crimen nulla puna sine lege, yang artinya hukuman pidana tidak dapat dijatuhkan terhadap tindakan suatu dugaan kejahatan yang tidak diatur dalam undang-undang. Menelisik adagium tersebut, kita menuduhkan perbuatan ijazah palsu adalah kejahatan, tapi kita sendiri tidak bisa membuktikan yang palsu itu di mana gitu loh, perbuatan pidana itu di mana gitu, sehingga konsekuensi logis daripada perbuatan kita itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, Pak Jokowi membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya, saya kira ini bagus buat Mas Roy, Dr. Tipa dan kawan-kawan untuk membuktikan ini loh Pak polisi ijazah palsunya gitu. Tinggal dikasih aja penyidik. Nanti penyidik akan melakukan penyitaan, baik itu ijazahnya Pak Jokowi ya, baik itu bukti yang diajukan oleh teman-teman terlapor, sehingga ini terang benderang. Nah, konteks tadi terkait dengan gelar perkara terbuka itu tidak ada diatur di dalam KUHP maupun Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Adanya itu hanya gelar perkara biasa dan khusus. Nah, kekhususan itu tadilah teman-teman meminta kepada Karwasidik untuk dilakukan gelar perkara khusus agar diundang nih para pihak. Dan itu hanya terbuka untuk terbatas gitu loh. Nah, maka dari itu saya minta sudahlah akhiri pertikaian ini. Kalau memang ada kesalahan, minta maaf saja. Itu hal yang baik dan minta maaf ya. Karena Tuhan saja memaafkan hambanya gitu loh. Jadi kalau memang sumpah ada permintaan maaf, saya kira Pak Jokowi pasti sebagai negarawan akan memaafkan. Mas Roy, terima kasih Pak, kalau minta maaf Pak Jokowi akan memaafkan. Oh iya tentu dong. Terima kasih Mas Aiman. Satu hal yang bisa kita pelajari dari sini itu adalah kata kejujuran dan kenegarawanan. Bumi makin goncang-ganjing karena ada seseorang yang tidak jujur di dalam menjalankan haknya. Dia selalu menuntut haknya, tapi dia tidak pernah menunjukkan kewajibannya. Dan seseorang itu digambarkan dengan tadi, hanya orang itu dan para pembelanya yang tidak jujur. Sudah jelas-jelas Komisaris Polisi Syarif Muhammad Fitriansyah mengatakan dia absen karena kulitnya menjadi hitam-hitam karena sakit kulit. Tapi kita dengar hoax beberapa menit yang lalu, katanya sehat-sehat saja kata pendukungnya tadi. Ya, itu sudah jelas hoax, sudah jelas bohong, ditampilkan di depan iNews dengan sangat terbuka. Apalagi tadi, para ahli hukum yang kita hormati harusnya mengerti bahwa undang-undang itu, Mas Aiman dan seluruh masyarakat, dibuat untuk ketertiban masyarakat, bukan untuk mempidanakan rakyat. Saya termasuk, sekali lagi maaf saya ulangi, saya termasuk tim penyusun dari Undang-Undang ITE nomor 11 2008 direvisi jadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, direvisi terakhir menjadi Undang-Undang 1 tahun 2024. Itu tujuannya adalah untuk agar Indonesia bisa masuk dalam kancah e-commerce global. Kalau tidak, kita akan terpinggirkan. Maka itu nama dulunya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada pasal 32 dan pasal 35. Tujuannya adalah orang tidak mengirimkan bukti elektronik kemudian direkayasa. Tapi pasal itu, Mas Aiman, yang pidananya 8 tahun dan 12 tahun, itu dipaksakan kepada Dr. Tifa, dipaksakan kepada Bu Kurnia, dipaksakan kepada saya, dipaksakan kepada Dr. Respon. Padahal tidak ada bukti elektroniknya, nggak ada yang mau dikarenakan. Tapi kalau itu dimasukkan, diselundupkan, Mas Aiman, itu tiba-tiba ada penyidik yang nanti bisa kemudian langsung mempidanakan. Itu jahat sekali. Nah, maka sekali lagi kita tirulah saja kebesaran hati, kejujuran dari sosok Bathara Guru ini. Yang dulu Bathara Guru 8 tahun yang lalu itu masih hehehe karena dia dianggap pembimbing skripsi. Tapi terakhir bingung direvisi
bukan pembimbing skripsi tapi pembimbing akademik. Terakhir setelah dilihat, dia ternyata adalah masih asdos, asisten dosen. Jadi nggak bisa bimbing skripsi, Mas Aiman dan Saudara Indonesia. Terima kasih Pak Betoro Kasmujo, ya. Anda telah menunjukkan kejujuran. Tunjukkanlah kejujuran kepada mahasiswamu itu, yang katanya itu mahasiswamu. Ya ini, jangan bohong Le. Hidupmu nggak akan lama lagi, karena setiap orang di Indonesia itu pasti akan ada riwayat umurnya. Tapi makanya sekali lagi, moga-moga pelajaran penting ini menjadi milik kita bersama, Mas Aiman. Orang Indonesia harus mempertahankan kejujurannya, bukan keserakahannya dan keegoisan. Bumi wajah kayu, langit kelap-kelap tajam kayu. Baik, terima kasih pada para narasumber. Kita ketemu pekan depan. Saya Aiman Wicaksono. Sampai berjumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Salam. Terima kasih. Salam. Tapi jangan Acara ini dipersembahkan oleh